Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bi sunnati kal qamari idza aha faman sara alaihima sara fi daw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin. Bu, halo, Bu, ngantuk. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi allati kanatil jannatu ma'waha amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ngejawab Allah juga sambil makan jeruk. Allah. Enak nggak Bu, suara saya enak nggak? Alhamdulillah. MTQ tingkat Kabupaten Tangerang, MTQ Musabaqah Tilawatil Quran, saya juara kedua. Alhamdulillah. Yang pesertanya berdua doang. Ada tingkat Provinsi Banten ada 60 peserta. Alhamdulillah saya juara 1. Yang 59 ketabrak kontainer, mati semua. Bercanda itu mah. Yang terhormat dan semoga Allah muliakan Ketua DKM, alhamdulillah sudah jadi masjid, Masjid Al-Hakim, Bapak Farhan dan segenap para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hakim yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ketua Panitia Penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah yang telah mengerahkan segala macam kekuatannya, pikirannya, dan semoga semua apapun yang dilakukannya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngomong-ngomong panitia, kebun pisang siapa ini yang dibabat? Waduh, kayaknya door prize buat saya itu. Pakai kardus ya bungkusnya. Para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah minal RT ilal RW, Bapak Ketua Paguyuban, Ketua MUI, Bapak Kades ataupun yang mewakili, yang semoga kita semua selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang pakai kerudungan merah, senyum dong Bu. Iya, ini ceramah pun enggak kalah ganteng sama Aldebaran ya. Yang ceramah enggak kalah ganteng kan? Iya. Ibu-ibu kalau ngomongin ikatan cinta, demen banget dah. Elsa udah keluar dari penjara. Udah. Yuk, kalau bapak-bapak yang ketawa berarti ngikutin nontonnya berdua. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat tanpa memandang harkat dan martabat. Pada siang hari ini, di siang yang lumayan cerah ini, alhamdulillah kita duduk simpuh berkumpul bersama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu dan mohon maaf kalau tidak ada dan lupa saya sebut dalam ihtiram, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bil khusus yang saya hormati juga tukang kabel dan tukang sound. Waduh, luar biasa ini suaranya. Kalau kagak ada, namanya grup apa? Irwan Sound. Masya Allah. Promosi. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, pemirsa TV One dimanapun anda berada. Silakan Pak, kalau Kita siaran langsung nih, ya Damai Indonesia tuh. Damai Curugku sekarang mah. Pada hari ini kita hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu-ibu mah kalau kita lagi ngaji bikin kelompok tuh ibu-ibu mah tuh. Yang satu ngobrol ini, yang satu bukannya ngobrolin bisnis, ngakurin penyakit. Aduh, kaki sakit ini saya ini. Sama saya juga tuh gitu tuh. Tahu banget. Ini saya biasa ngadepin ibu-ibu pengajiannya. Kalau ibu-ibu tuh pengajiannya rame, seneng, banyak anak dibawa semua. Bener? Minimal pulang ngaji piring pecah satu. Tapi kalau bapak-bapak mah pengajiannya anteng, tenang, hening, terus. Ngajinya nyari pojokan di masjid, sama nyari tiang, kancing turun 3, pegang kipas. Bodoh amat Ustaz ngebaca kitab 2 lembar juga, emang gua pikirin. Nanti ngadu bako aja dulu bapak-bapak Maya Pak ya. Santai aja ngaji sama saya apa ya. Saya hitung-hitung silaturahim ke sini. Biasanya saya ceramah paling 20 menit atau 15 menit lama. Berarti kalau lebih dari itu kan lembur. Masya Allah. Alhamdulillah kita berada pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin membahas sedikit tentang Maulid dulu. Ada yang menyebut namanya dengan nama Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian daerah ada menyebutnya dengan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Tangerang, mungkin orang sini juga nih, nyebutnya Mauludan. Ada. Apalagi orang-orang tua dulu, mau kemana? Mauludan. Jangan coba-coba ngomong Mauludan sama Raja Salman, keder dia. Apaan Mauludan? Orang kita dulu kalau nyebut nama bulan-bulan Hijriah juga begitu. Yang benar adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Rangkaiannya, tajwidnya benar, bacanya rapi. Orang tua dulu ngajarin kita baca atau nyebut bulannya lucu-lucu ini. Muharram, Safar, bukan Safar tuh, Safar. Mulud, bener. Silih mulud, betul. Jumadil awal, Jumadil akhir. Rajab, waduh, bukan Rojab, Rajab. Rowah, puasa. Lebaran, Hafid, haji. Sebagian bapak ada yang tahu, ada yang kagak tuh. Tapi kalau orang Tangerang begitu tuh. Mulut, kenapa Rabiul Awal disebut mulut? Karena ada maulidnya Rasulullah SAW. Kalian nggak pernah ngambang kan? Silih mulut setelah maulid Rabiul Tsani. Rajab, Sya'ban, Sya'ban Roah tuh. Ramadan disebutnya bulan puasa. Syawal lebaran. Hafid, apa Hafid? Hafid haji. Hafid itu Dzulqa'dah, dihimpit antara 2 hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Makanya orang tua dulu nyebutnya Hafid. Kalau ibu-ibu umroh atau haji ke tanah suci, amin, jangan coba-coba ketika ditanya ayu syahrin hada, sekarang bulan apa? Hafid. Waduh,
Orang Arab mendengar Hafid kagak tahu bulan apa bulan Hafid. Ya. Nah, kita hadir pada Maulid Nabi. Ada yang disebut istilahnya dengan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyebutnya dengan Maulid, berarti yang kita peringati adalah hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir hari Senin tuh, Senin. Bukan Rabu, Senin, Isnin. Tanggal berapa, Bu? Ini kalau saya ngeluarin gocapan sebagai door prize hadiah yang mau jawab, kira-kira kompak nggak nih jawabnya? Kompak. Cuman saya takut kalau ngeluarin ini, takut kagak diganti sama panitia. 12 Rabiul tahun, waduh, ibu-ibu nyebut gajah, mentang-mentang ceramahnya gendut, nyebut sampai monyong-monyong gajah. 12 Rabiul Awal. Kalau kita menyebutnya Maulud, maka yang kita peringati adalah seseorang yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Siapa? Nabi Muhammad. Mau maulid, mau maulud, mau muludan, yang penting ada berkatnya. Apapun istilahnya nggak jadi masalah. Tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tema kita memupuk kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengikuti dan menjalankan segala ajarannya, insya Allah. Ibu cinta sama Rasulullah, kenal sama Rasulullah, di mana kenalannya? WA. Nggak ada WA Rasulullah. Kalau saya mau tanya, kalau ibu-ibu benar-benar cinta kepada Rasulullah, ibu-ibu aja ya, jangan anak-anak ini. Anak Rasulullah ada berapa, Bu? Nah, yuk tengok berapa, Cek? Berapa nih? Anak Rasulullah ada berapa? Wahyu, berarti Masjid Al-Hakim harus mengadakan kajian sirah nabawiyah untuk lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid mah cuma 1 tahun sekali, tetapi itu untuk merikat, untuk ngecas hati kita, untuk mengecas keimanan kita sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak Ahmad Dhani ada berapa, Bu? Woi, halo, masih hidup? Anak Ahmad Dhani ada berapa? Ada 3, bener. Coba sebutin. Al, El, Dul, mamanya Al, El, Dul lah sambil. Apa? Salah, anak Ahmad Dhani ada 5. Yang 3 mah dari Maya Ahmad, yang 2 lagi dari Mulan Jamila, si Sapia sama si Muhammad Ali. Tahuan Ustadz kan? Artinya Ustadz mah TV-nya gede. Masya Allah. Anak Ahmad Dhani hafal, anak Rasulullah. Wah. Ditanya berapa? Colek-colekan berapa? Peringatan buat kita tuh ya. Saya sindir sedikit. Namanya juga peringatan ya Pak Farhan ya. Peringatan tuh harus diingetin. Pada galak dikit, peringatan Maulid Nabi. Kalau lembut-lembut, namanya rayuan Maulid Nabi, bukan peringatan Maulid Nabi. Terus saya sentil dikit, anak Rasulullah kita nggak apa. Gimana kita mau cinta kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana kita mau hormat kepada habaib dan syarifah keturunan zuriyah Rasulullah? Kita sendiri nggak tahu jumlah anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada berapa. Setelah Maulid Nabi tahun besok, saya tanya lagi kalau diundang. Itu mancing, Bu, biar dipanggil lagi. Masih DP, Gus. Hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati pada hari ini adalah peringatan Maulid Nabi, hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah lahir sekitar setengah bulan yang lalu.
Tapi kalau kita lihat semangatnya maulid, lihat perhatiin, di bulan Rabiul Tsani masih ada maulid, ketemu Jumadil Awal masih ada maulid, Jumadil Akhir ada maulid. Mungkin itu ngebentuk panitianya rada telat, atau keliling mintain dananya rada susah kayak itu. Sampai ke bulan Rajab gabung di rapel sama Isra dan Mi'raj, memperingati maulid Nabi dan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Bahkan Isra Mi'raj juga ditarik lagi ketemu bulan Syaban, ngedeketin Ramadan, nutup pengajian sementara. Ada kayak begitu? Ada. Semangat maulid itu akan selalu hadir di setiap bulan, walaupun bukan di bulan Rabiul Awal. Coba ibu-ibu punya anak lahirnya bulan November, kira-kira mau nggak ngadain ulang tahunnya di bulan Februari? Nggak mau. Malu tak orang kita lahirnya anak saya bulan November, kenapa bulan Februari? Nggak aci. Kalau kata orang Tangerang bilang nggak aci itu. saya bahasa kampung aja lah ya, saya orang kampung, santai ya Bu ya. Ayo Bu kalem aja sambil makanin pisangnya, rambetin tuh di situ kalau kurang. Turunin panitia, ibu-ibu romannya lemes banget itu ngaji. Ini panggungnya juga kebuka auratnya begini di panggung nih. Jaraknya juga sama jamaah jauh, beda sama panggung dangdut ya. Panggung dangdut dari ujung ke ujung 20 meter, 30 meter. Yang hadir jamaahnya, waduh jamaahnya di depan dengkul biduan. Di sini nih 3 jam kuat, ibu-ibu baru setengah jam. Dari duduk udah nongkrong, udah ke WC, selonjoran, balik lagi nyari sebelah. Waduh, lihat tadi di sini nih ada tukang apa? Gantungan kunci, lihat gunting kuku, heran doang kagak beli. Balik lagi ke tempat duduk, udah nggak betah tuh kalau pengajian. Begitu emang, karena setan itu punya 3 senjata. Pertama, setan punya kulit kambing. Kedua, setan punya duri. Ketiga, setan punya pasir. Nih, saya perhatikan, saya coba cek nih. Kalau pertama setan punya kulit kambing, itu saat Bapak Farhan dengan pengurus-pengurusnya manggil sholat subuh, as-salatu khairum minan naum. Kalau as-salatu khairum minan naum, sholatnya panjangin dikit. As-salatu khairum, naumnya pendekin. Karena kita nyuruh sholat bukan nyuruh tidur. Jadi kalau bahasa Indonesia gini, sholat lebih baik daripada tidur. Jadi gitu tuh. As-salatu khairum minan naum. Jangan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur aja semuanya. Kagak ada yang bangun. Sama setan dikeluarin senjatanya, kulit kambing. Buat apa? Buat nyelimutin kita. Kulit kambing mah zaman dulu, sekarang spray boneka. Wah. Sama setan diusap-usap. Udah tenang aja, baru juga adzan Pak Farhan. Belum komat, buru-buruan. Bentar aja dulu. Tuh. Padahal untuk memupuk cinta kepada Rasulullah SAW adalah mengajarkan diri kita, melatih diri kita untuk mau masuk ke dalam masjid. Syekh Mutawalli Asy'arawi, ulama Mesir. Beliau adalah Grand Syekh Mesir, ulama besar, punya kitab tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi segini nih. Kalau dibeli nih harganya 3 jutaan. Nah, ketika dipandingkan oleh sahabatnya Rasulullah, itu ditanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kemana air bekas memandikan jenazah Rasulullah SAW? Syekh Mutawalli Asy'arawi dia dan bilang akan menjawabnya di esok hari. Kemudian esok harinya Syekh Mutawalli Asy'arawi memberikan penjelasan. Apa? Syekh Mutawalli Asy'arawi ini salah satu ulama yang juga kasyaf, dan ulama-ulama yang mungkin kita bisa sebut sebagai ulama yang waliyun min auliyaillah. Beliau itu mendapatkan ilham bahwa air bekas memandikan Rasulullah SAW itu menguap naik ke langit menjadi air hujan. Dan ketika air hujan itu turun, di mana ada campuran dari setetes atau berapa banyaknya
air bekas memandikan Rasulullah, maka ketika air itu jatuh, maka disitulah terbangun masjid. Masya Allah. Sekarang di hadapan kita ada Masjid Al-Hakim. Maka di bagian tanah Masjid Al-Hakim yang baru saja kita resmikan menjadi Masjid Al-Hakim, itu menetes bagian dari air bekas mandi jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika muazin memanggil, yang manggil bukannya Bapak Farhan, yang manggil bukan DKM, bukan. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memanggil kita untuk sholat berjamaah. Guru kami Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, mantan Imam Besar Istiqlal Darus Sunnah Ciputat, beliau selalu memesan ke santrinya, istaqim bid dirasah wa sholatil jamaah. Terus ngaji, terus belajar, jangan bosan, istiqomah di dalam itu, dan istiqomahlah dengan berjamaah. Sebesar apapun nama kita nanti, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, sebesar apapun nama kalian nanti, sebesar apapun dan panjangnya gelar kalian menemani rentetan nama-nama kalian itu, kalian tetap kecil jika tidak pernah dan mau melanggengkan sholat berjamaah. Jadi salah satu untuk memupuk kecintaan kepada Nabi adalah hadirkan diri kita ke masjid. Walaupun kita kerja di kantor, walaupun kita masak di dapur, hati kita tetap ke masjid. Walaupun kita kerja di pabrik, walaupun kita kerja di bengkel, kita ngajar di kampus, hati kita ke masjid. Karena kerjaan cuman selingan untuk menanti waktu sholat. Begitu ya. Jadi kalau azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapkan marhaban bihuduri waktu sholat zuhur. Saking senangnya hati kita bahwa azan itu telah menghampiri kita. Ya Allah, azan, saya pengen sholat, saya pengen menghadapnya. Jangan begini, baru azan zuhur, udah azan aja itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah azan itu. Waduh. Terus ketemu asar, ketemu sholat asar. Di perasaan baru tadi azan zuhur, udah asar aja. Romana gedek banget sama azan, kesel banget sama azan. Padahal itu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Muazin mah hanya sabab saja, muazin hanya wasilah saja. Hakikatnya adalah Allah yang manggil. Allah manggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alatain. Apa artinya hayya 'alas shalah? Mari kita mendirikan sholat. Orang Tangerang bilang, ayo kita sholat. Sholat dilanjutkan, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Sholat dengan kemenangan, betapa dekat jaraknya. Hanya setipis sejadah dengan kening kita yang menempel saat sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun ekonomi kita mungkin tidak sekaya banyaknya orang, tetapi kalau kita mau berjamaah, mau sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hakikatnya kita sudah menjadi orang yang insya Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya Masjid Al-Hakim ini kita semakin semangat untuk sholat berjamaah, ditambah sama rawatibnya. Tahu sholat rawatib ibu? Sholat rawatib tahu? Qobliyah dan ba'diyah. Ibu suka sholat qobliyah ba'diyah? Suka kan? Kalau lagi bareng-bareng. Bapak-bapak suka? Suka. Kalau lagi bareng-bareng. Bukan orang sini, orang sono. Saya nyebut orang Belanda, jauh pokoknya. Kalau di masih semangat banget qobliyahnya. Allahu Akbar. Bareng-bareng emang ada yang laki, ada yang nemenin. Giliran di rumah, zuhur. Walat pakai kaos oblong. Sarung bawahnya udah merusmus nih. Tahu merusmus? Bahasa orang Tangerang bilang, kayak jahitannya udah banyak yang kebuka. Kalau masuk ke masjid, kokohnya yang cakep, ya, kokohnya yang mahal, kainnya BAS, pecinya Atlas, masya Allah. Sendalnya juga rada bagusan dikit. Karena mau ke masjid dilihat orang. Jangan di rumah kaos oblong, sini udah robek. Lehernya udah renggang ke sini nih. Yang awalnya ngetak ke sini nih.
pakai kain dong. Allahu Akbar. Tidak ruku. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu salat, hati-hati, batal salatnya. Kenapa? Pengen apa? Bacaan ruku bagaimana ibu? Subhana rabbiyal azim. Apanya? Wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. apa-apa, Wa nanti bihamdi. ini lagi. Bacanya yang fasih, baca yang benar. Dikasih lagi. Kalau kita dicepet-cepetin, astagfirullahaladzim, batal sholat. Hati-hati. Sholat kedengaran bismillahnya doang. Allah. Bismillah. Komat kamit kagak jelas bacaan. Sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ucapannya kudu bener. Gitu ya Bu ya. Di mana cara mencari ilmunya? Di masjid. Saya yakin Bapak Farhan akan membuka kajian fikihnya, akan membuka kajian sirah nabawiyahnya, akan membuka kajian tauhidnya. Untuk apa? Menjaga lingkungan kita agar tidak terongrong dari akidah yang salah. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti ibu-ibu hari kiamat dibangkitkan. Bu, halo, hei, masih hidup? Lanjut jangan nih. Nanti ibu-ibu ketika dibangkitkan di hari kiamat, yang ditanya apa pertama? Ayo, apa? Tuh, kata emak juga benar, sholat. Yang pertama kali ditanya sholat. Umroh bolak-balik. Ada kali 12 kali umroh. Emang dia pemimpin umroh. Punya travel, bolak-balik dia. Umroh bolak-balik, zakat tiap tahun, sodakoh nggak berhenti, sedekah Jum'ah berbagi, dikeluarin semua hartanya, tapi sholatnya acak-acakan. Hati-hati urusannya. Berabe di hari kiamat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti setiap hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Jadi sholatnya kita rapihin. Dari mana cara merapikan sholat? Kajiannya ada di masjid. Jadi hati kita kemanapun kita berada, visi kita, hati kita tetap ada di masjid, rindu dengan masjid, insya Allah. Apalagi anak-anak muda, anak adik-adik kita, anak-anak kecil sedang dilatih, dipupuk perasaannya, hatinya untuk rindu kepada masjid. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang anak muda yang tumbuh kembangnya dalam ibadah kepada Allah akan berada dalam naungan Allah yaumala zilla illa zillah. Di hari dimana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh kemana-mana urusan maulid mah, ngurusin sholatnya aja bener. Kalau sholatnya udah benar, rapih semuanya, maka akan ngikutin semua amal ibadah-ibadah yang lain. Kalau hidup kita ingin benar, rapihkan sholat. Hidup kita ingin tentram, tentramkan sholat kita. Hidup kita ingin tenang, tenangkan sholat kita. Dengan cara apa? Dilatih caranya untuk khusyuknya, sah sholatnya, dan lain sebagainya. Insya Allah. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga dengan senantiasa mengikuti dan menjalankan segala ajarannya. Bu, halo. Saya pengen tes. Ayahnya Nabi Muhammad namanya siapa? Abdullah dan Abdullah. Abdullah. Kakeknya? Hei, Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin, tahu ke sono kagak tahu. Bapak ibu juga kalau ke orang tua taunya paling mentok di kakek doang. Itu juga kadang lupa dibacain Fatihah, dikirimin Fatihah lupa, apalagi ziarah kubur. Masya Allah. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Lanjut nggak nih? Adnan bin Udad bin Umaisah bin Salamah. Sambung nanti belasan sanad, belasan nasab dilewatin.
bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar, bin Nahul, bin Saruk, bin Ra'u, bin Falih, bin Abir, bin Salih, bin Afakshat, bin Sam, bin Nuh. Tuh ketemu Nabi Nuh tuh, bin Nuh alaihi salam. Lanjut, bin Nuh, bin Lamik, bin Matusalih, bin Idris, bin Yarid, bin Mahlail, bin Qainan, bin Anusyah, bin Syith, bin Adam alaihi salam. Masya Allah, katanya cinta sama Nabi, nasab nabinya mentoknya di engkongnya doang. Ya Allah. Nanti dihafal. Enak kan kalau udah bisa ngapal kayak gitu? Iya. Di dalam Al-Barzanji yang tadi dibaca tuh, Mahalul Qiyam berdiri, bapak-bapak sama anak-anak santrinya tadi, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismi tarakus sibaha falam yusibu ma'aruh min adami wa ila abihi wa ummi. Allah menjaga keturunan tadi tuh, keturunan Rasulullah, sanad nasab Rasulullah dari Rasulullah sampai ke kakeknya Adam alaihi salam. Allah lindungi semuanya dari apa? Tarakus sifah, tidak ada satupun yang berzina. Masya Allah. Jadi dari Rasulullah ke Abdullah, ke Abdul Muthalib, ke Hashim, Abdul Manaf, terus Ismail, Ibrahim, lanjut Nuh, lanjut Idris, Syith, Adam alaihi salam. Tidak ada sama sekali yang melakukan perzinahan. Untuk apa? Untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, tadi senjata setan baru satu tuh. Apa? Kulit kambing. Yang kedua apa? Ayo. Senjata setan apa? Tuh, pasir. Senjata setan pasir. Debu. Buat apa setan? Biasanya dipakai di pengajian, biasanya dipakai di maulidan. Di mana dipakainya sama setan? Ditaburin sama setan di atas mata ibu-ibu tuh yang udah didandanin tuh dari rumah. Ini biru, ini hijau, sini ungu. Itu sama setan ditaburin tuh mata ibu-ibu. Makanya yang belakang begini kayaknya nih. Kalau ngaji emang begitu. Kalau seni atau musik di sini Lagi puasa. senang aja ngikutin. Tapi giliran pengajian baru tuh. Jangan sih aja, nanti aja nanti. Begini lagi ya, Ustaz lama amat lu. Udah siang begini lapar, masakan belum beres di rumah. Ambil. Pikiran belum dituju. Ya Bu ya. Yang ketiga apa? Duri. Ditaruh di mana duri? Di bawah tempat yang ibu dudukin. Ngegelisah aja tuh. Selonjoran, duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat awal, selonjoran lagi, berdiri lagi, ke WC lagi, balik lagi. Karena kenapa? Orang dikasih duri nggak betah. Sama bapak-bapak juga pengajian begitu. Hati-hati nih, jebakan setan ya. Tema besar kita memupuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa mengikuti dan menjalankan segala ajarannya. Terakhir, untuk penutup, berhubung udah siang dan ceramah saya juga berpacu dengan nasi yang sudah semakin dingin. Ada kagak kira-kira? Aduh, mohon maaf jadi nyebut ini. Kalau nyebut berarti harus disediakan. Jangan dipikirin ya, itu mah main-main bapak-bapak, mohon maaf. Jadi jangan dipikir itu main-main. Iya, berpacu dengan kerupuk yang semakin melempem, rendang yang semakin aromanya berbeda, dan nasi yang semakin dingin. Penutup mungkin ini. Ajaran Rasulullah, mengikuti dan menjalankan segala ajarannya. Ibu tahu apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Rasulullah meninggalkan apa? Hah? Sunnah. Ada dua yang ditinggalkan dan menjadi warisan terhebat buat umat Rasulullah, yang kalau ibu pegang itu erat-erat, maka tidak akan tersesat dunia dan akhirat. Dalam hadis mulianya Rasulullah bilang, taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Ada yang tahu artinya? Nah, ada, udah ibu-ibu mah diem aja, ngedengerin aja ya. Ini mah empangnya Ustadz, jangan diobok-obok.
Jatah saya ini mah. Kalau ibu-ibu ngerti artinya, ibu-ibu yang ceramah, saya kagak ada yang ceramah. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Rasulullah. Yang bilang bukan Ahmad Fadilah, yang bilang bukan Bapak Farhan, Rasulullah. Aku tinggalkan, aku titip ini, jaga dengan baik, jangan sampai kalian tinggalkan. Dua hal yang kalau kalian pegang itu erat-erat, maka kalian tidak akan tersesat di dunia sampai akhirat. Di mana akhirat? Di sono pokoknya mah, jauh. Pokoknya tahunya surga sama neraka, begitu Ibu ya. Mau masuk surga? Pantes. Nah, yuk kita tanya pantes apa enggaknya, bengong. Mau nggak mau, pantes. Tahu nah. Nabi Adam, mohon maaf, iblis nggak mau hormat sama Nabi Adam, tunduk doang sedikit kepada Nabi Adam, menghormati Nabi Adam, dikeluarin, nggak mau sujud satu kali, dikeluarin dari surga. Ibu nggak sujud berapa kali? Bukan orang sini, orang sono. Saya nyeritain orang sono dari tadi ceramah, saya nyeritain orang luar. Begitu. Kalau kita suruh tahajud, subuhnya juga jadi sholat suha. Apa suha? Subuh plus duha. Jadi giliran sholat subuh, sholat duhanya ada begininya. Kok sholat duha pas habis iktidal ada begininya? Curiga. Ternyata dia lagi baca doa kunut, kodo subuh. Nah, kembali lagi kepada pesan Rasulullah SAW. Aku tinggalkan dua hal yang kalau kalian pegang tidak akan tersesat. Kitabullah, Al-Quran, dan yang keduanya adalah sunnah Rasulullah. Ajaran apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang dikatakan dan apa yang disepakati dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Kalau mau berbicara sunnah dan hadis panjang, nanti belajar sama Bapak Farhan di masjid. Nanti ada pengajian. Kalau kurang pengajiannya, saya siap. Waduh, insya Allah. Canda itu Maya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan ini, kita pegang erat-erat adalah Al-Quran. Ibu-ibu punya Al-Quran? Di mana ditaruhnya? Ayo, saya pengen tes nih ibu-ibu. Gelas beli di mana? Beli di kota ini. Lapin tiap hari tuh. Di pejeng, lemari hias. Saya sekarang mau nanya, Al-Qurannya ditaruh di mana? Di atas lemari. Coba colek, ngebul nggak sekarang? Enggak? Ayo. Kalau yang ketawa kencengnya berarti beneran tuh dia pelakunya. Ngomongnya cinta sama Nabi, nggak mau ketinggalan Nabi, nggak mau ditinggal oleh Rasulullah dan ingin bersama dengan Rasulullah. Warisan terbaiknya nggak dijaga. Kalau bapak ibu dapat warisan tanah 10 hektar, dijaga dengan baik nggak? Wah, dijaga dengan baik, dibikin suratnya, sertifikatnya, jangan sampai ada yang mengakui. Bahkan kalau bisa dijual, jual. Waduh, ngabisin harta warisan. Karena kenapa? Menjaga warisan. Ini warisan terbaik untuk keselamatan dunia dan akhirat, bukan dunia doang. Tetapi banyak kita lalai untuk menjaganya. Bahkan bisa jadi kita belum bisa ngebaca. Ibu-ibu udah bisa baca Al-Quran? Alhamdulillah. Saya bacanya masih acak-acakan. Yang panjang saya potong jadi pendek, yang pendek masih saya baca panjang. Orang saya keder nih, mana yang panjang mana yang pendek. Bagaimana Ustaz bacaan saya kayak gini? Tenang, jangan sedih hati, jangan galau. Rasulullah bilang, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'asafaratil kiramil barara. Orang yang baca Qur'annya rapi, bagus, tajwidnya cakep, kayak imam-imam kayak Qori yang tadi, maka bacaan Al-Quran itu bersama malaikat kiramil baroroh yang mulia-mulia, seperti bacaannya para malaikat. Masya Allah. Tapi kalau bacaan yang beletak-beletot, waduh, beletak-beletot, wacak-wacakan, yang panjang dipendekin, yang pendek dipangkas lagi, yang kagak tasdid dikencangin, ditekan, giliran yang ditasdidin dilepas saja sama dia. Karena kenapa? Emang belum lancar baca Qurannya. Ini gimana nih keadaan kita yang bacaan Qurannya masih acak-acakan? Kadang kita putus asa, baca Al-Quran kagak bisa, udah taruh aja Al-Qurannya, taruh di atas lemari, bilangnya apa? Buat ngusir jin. Waduh, ada begitu ya? Al-Quran ditaruh di atas ventilasi ini, di atas ventilasi ini rumah. Kenapa? Buat ngusir jin. Tapi Al-Qurannya nggak dibaca-baca, dianya tuh yang isi rumah udah kesurupan jin itu. Nah,
Nah kalau Al-Quran kita bacaannya masih acak-acakan gimana? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatatakta wa alaihi syakun falahu ajrani. Orang yang baca Al-Quran masih acak-acakan, masih terbata-bata, masih beletot-beletot orang Tangerang bilang, maka dia mendapatkan 2 pahala. Masya Allah, nggak ada yang sia-sia, baca aja terus lanjut. Ustaz, ini saya masih acak-acakan tajwidnya, lanjut baca. Yang penting belajar. Nanti ada pengajian ibu-ibu, pengajian Al-Quran, insya Allah. Amin ya robbal. Itu dapat 2 pahala. Pahala mau baca sama pahala beletot-beletot. Alhamdulillah. Nah kalau kita sadar sudah rasanya usia kita sudah lanjut, sudah usia tua, belajar juga udah nggak fasih menyebutkan huruf-huruf Al-Qur'annya, satu-satunya makhrajnya juga tidak bisa kita lafazkan dengan fasih, maka jangan sampai ketidakfasihan kita terhadap Al-Qur'an kita lanjutkan dan wariskan kepada anak kita. Nauzubillah, anak kita jangan sampai ketinggalan Al-Qur'an, jangan sampai dia tidak tahu terhadap Al-Qur'an. Alhamdulillah tadi ada lomba hafalan surat pendek. Kalau saya dibuka peserta saya pengen ikut itu. Mayan dapat sertifikat, bingkisan. Apa itu isinya bingkisannya? Dodol. Iya, alhamdulillah ini sebagai cara kita bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran jangan ditinggalkan. Jangan anak kita jagonya doang mabar. Apa mabar? Main bareng. Bener bu, stres kagak itu ngadepin anak-anak? Anak-anak begini ini di depan HP bener. Di kampung saya di depan toko JNE udah tutup jam 2 malam sendirian tuh anak teriak-teriak, "Weh tolongin gua." Keluar sekampung dikira dia digebugin, padahal dia lagi mabar sendirian online sama temennya yang lain. Lu tolongin gua. Dikiranya dia lagi digebugin. Orang sekampung nanya, "Ngapa lu?" "Kirain mau digebugin." "Kagak ini bang, saya lagi main." Innalillahi, jam 2 malam depan JNE udah tutup. Bisa-bisanya dia teriak, tolongin gua, terus sekampung keluar, kiranya ada yang digebugin, tahu-taunya lagi maba. Udah geblok, udah edan. Makanya jangan sampai anak kita dirongrong dengan robot yang hanya segi 4 segede gini, tapi bisa merusak tatanan kehidupan adat istiadat yang ada di kampung ini. Orang lagi enak jamaah, anak lagi senang-senangnya diracunin, ketemu aplikasi baru, permainan yang lebih menarik, hilang tuh semangat jamaah. Bener nggak? Bener. Jangankan ibu-ibu, jangankan anak-anak, ibu-ibu sama bapak-bapak juga sama, saya juga sama. Kalau bangun tidur, sekarang kita ingat nggak dengan doa bangun tidur ketika bangun tidur? Kadang kalau HP-nya ini ditaruh samping ranjang, di atas meja, atau kadang dibawa ketiduran nih, letak kena hidung kita di jatuh. Lagi enak main HP, letak jatuh kena muka. Karena kenapa? Saking hobinya main HP, ketiduran tuh HP ada di samping kita. Bangun tidur bukannya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, WA mana WA? Ada notifikasi apa nih? Aduh, ada yang mau bayar utang kayaknya nih. Waduh. Begitu ya kita ya. Bukan orang sini. Saya ngejelasin dari awal, saya ngejelasin orang Belanda. Orang sini mah kagak, oke? Kagak beda. Nah, berhubung jam 11 sudah jam 11 lewat 2 gitu, berarti udah hitungan lembur tadi tuh. Kalau ya jadi kita biar istirahat. Yang penting saya datang ke sini silaturahim. Saya nggak merasa mengaku tamu, tapi saya merasa menjadi keluarga. Jadi bapak-bapak semua di sini nih adalah bapak-bapak saya. Bapak Farhan adalah abang saya sendiri. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu juga semuanya nih cakep-cakep. Ibu-ibu nih kerudungannya nih seragamnya seragam apa nih? Oh belum ada, belum kebentuk. Masjidnya baru jadi masjid. Ya, nanti kalau udah ada pengajiannya ibu-ibu Senin abu-abu, Selasa oranye, Rebo merah, Kamis hijau, Jumat hijau toska, Sabtu coklat mocha. Waduh, setiap hari ada ibu-ibu pengajian. Ya, alhamdulillah ibu-ibu kan senang begitu ya. Yang senang ngaji mah senang, yang gak enggak. Dipanggil sama ibu-ibu, dipegang mic-nya, diiderin tuh sama ustazahnya, sama yang megang arisan baju. Iya. Ada yang sekretarisnya, ada yang megangin uang kas majelis. Ayo diiderin salawatan. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, awas jangan kelupaan karena ini kewajiban. Disautin namanya kagak demen ngaji, berisik amat sih.
Gua juga udah tahu hari ini pengajian, cuman gua nggak mau, di rumah banyak cucian. Ya, begitu ya? Enggak, orang sono, orang Papua. Nah, begitu. Mudah-mudahan menambah semangat ibu-ibu dengan mencintai Rasulullah SAW. Maka harus ada yang dibuktikan dari cintanya. Paling tidak itu, sholat jamaah sama jangan ninggalin Al-Quran. Udah dua itu aja, ubek-ubek aja. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang saya sampaikan paham Bu? Ngerti ya? Kalau sudah ngerti, sudah paham, saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.